Kalau Ustadz Somad ceramah 1 jam, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Ketua DPRD, Ketua MUI, Bapak Dandim bisa fokus, itu karena mereka dewasa. Tapi Ustadz Somad ceramah 1 jam, anak-anak bisa berdiri dari tadi. Luar biasa. 1 jam Ustadz Somad ceramah, anak-anak tetap berdiri, padahal banyak tempat kosong di belakang. Kalau mau melihat anak muda calon pemimpin masa depan, datang ke Penajam Pasir Utara. Mereka orangnya. Ini yang pakai peci di belakang, itu calon gubernur Kalimantan Timur. Ini yang tidak pakai peci, calon menteri pemuda dan olahraga. Ini yang pakai topi haji di depan, calon menteri agama. Allahu Akbar. Ibu kalau marah sama anak, gitu cara manggilnya. Hei calon gubernur, hei calon bupati. Jangan manggilnya hei anak setan. Karena ucapan ibu adalah doa. Untungnya anaknya nggak bisa membalas. Coba kalau anaknya berani, hei anak setan. Ya mama setan. Supaya keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, anak kita soleh dan solehah, Allah menjaga Penajam Pasir Utara, diberikan pemimpin yang adil dan amanah, rezeki kita melimpah ruah, bisa kita berhaji dan berumrah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Maka semua yang hadir ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Timur, tepatnya lagi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kalau posisinya di Indonesia ini, dia sedang berada di tengah. Sekarang saya mengajak melihat jam 1, 2, 3, 4 sampai 12. Jadi kalau saya sedang berada di Penajam Pasir Utara, jam 1-nya itu tepatnya di Filipina. Naik ke atas itu adalah Korea dan Jepang. Jam 3-nya tepat di Sulawesi. Jam 6-nya itu tepat di Pulau Jawa. Jam 8-nya kampung saya di Sumatera. Jam 9 saya tidak masuk, Singapura. Jam 10-nya itu ada di Malaysia. Ini nyambung kan yang saya ngomong ini? Yang nggak nyambung kita ulang lagi dari awal. Saya sedang berada di titik Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya berada di Pulau Kalimantan. Angka 1 itu tepatnya di Filipina, kalau diteruskan Korea dan Jepang. Angka 3 tepatnya di Sulawesi. Angka 6 tepatnya di Surabaya, Pulau Jawa. Angka 8 kampung saya, Pulau Sumatera. Angka 9 nggak usah lagi kita sebut. Angka 10 Malaysia. Angka 12 Sarawak, Sabah, Kuching, Brunei Darussalam, tembus ke atas Hong Kong dan Tiongkok. Jadi jangan heran kalau Pulau Kalimantan ini didatangi oleh seluruh manusia yang ada di dunia, karena ini menjadi tujuan internasional. Yang saya omongkan ini betul apa tak betul? Terserah, kalau jamaah nggak percaya nggak apa-apa. Orang Korea, Jepang akan datang, orang Tiongkok akan datang, orang Malaysia, Singapura akan datang, orang Sumatera, ini dia sudah datang 2 kali.
Di mana ada gula, di situ ada semut. Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Papua, Pulau Kalimantan, pulau mana yang paling kaya? Orang Pulau Kalimantan dia bilang Kalimantan paling kaya. Di bawahnya ada batu bara, di bawahnya ada emas, di bawahnya ada nikel, di bawahnya ada minyak, di bawahnya ada gas, di atasnya juga ada minyak, di bawah minyak bumi, di atas minyak goreng. Ada kelapa sawit, ada karet, hutannya. Maka kita mesti jaga ini Pulau Kalimantan. Siap menjaga Kalimantan? Siap jaga Kalimantan Timur? Siap jaga Penajam Pasir Utara? Siap jaga NKRI? Takbir. Ibu, suara saya jelas? Yang atas, suara saya jelas? Kalau memang betul suara saya jelas, angkat tangan kanan. Berarti memang betul jelas. Soalnya di sini saya nggak jelas mendengar suara saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat Kalimantan, syukur dengan lisan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu syukur dengan lidah. Syukur dengan hati, banyak-banyak bertakwa. Tahu arti takwa? Ini banyak orang yang salah paham takwa. Dia bilang takwa itu takut istri tua. Takwa itu artinya takut kepada Allah. Khatib naik ke atas mimbar. Saya tausiah dari Sabang sampai Papua. Sepanjang saya tausiah, mimbar yang paling besar mimbar Masjid Penajam Pasir Utara. Besar sekali. Seperti kamar anak bayi baru lahir. Besar, berkesan. Kita kalau keliling kemana-mana, itu mana yang paling unik, itu yang paling kita ingat. Jadi di antara yang paling saya ingat di Penajam Pasir Utara ini, yang pertama mimbarnya, yang kedua makanannya. Saya sebetulnya mau ceritakan apa aja yang kami makan tadi sama Pak Bupati dengan Pak Ketua DPRD, tapi nggak usah saya ceritakan, nanti meleleh air liur kita semua. Menjadi masyarakat Kalimantan adalah nikmat, maka kita syukuri dengan lisan, banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir. Syukuri dengan hati, banyak bertakwa kepada Allah. Syukuri dengan badan, Allahu Akbar. Jangan tinggalkan solat, bukan somat. Jangan tinggalkan solat. Laki-laki solat berjamaah. Ibu, mudah-mudahan lakinya solat berjamaah. Kalau perempuan solatnya di rumah, laki-laki solatnya di masjid. Kalau ada laki-laki yang solat di rumah, berarti suami yang solihah. Ibu nanti kasih tahu sama suaminya, kalau dia solat di rumah, bilang sama dia, kamu solat ke masjid, karena pesan Ustadz Somad, kalau suami solat di rumah, itu suami. Itu sudah tahu. Suami saya nggak sholat sama sekali Pak Ustadz. Bersyukur ibu kalau suaminya sholat. Kalau ada ibu yang suaminya tidak sholat, berarti selama ini satu tempat tidur sama genderuwo, anaknya tuyul. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, momen 1445 Hijrah ini dibukakan Allah pintu hatinya insya Allah. Ya Allah, hari ini kami lebih 40 orang, hari ini kami lebih 400 orang, hari ini kami lebih 4000 orang.
Suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Yang sudah kami doakan ramai-ramai ini, belum juga terbuka pintu hatinya, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti kalau kalian aminkan, jadi janda-janda ibu ini mau kalian. Mudah-mudahan suami ibu sholat semua ya bu. Anak-anaknya juga menjadi anak yang soleh dan solihah insyaallah. Bersyukur dengan lisan, tasbih, tahmid, takbir. Bersyukur dengan hati, takwa, takut pada Allah. Bersyukur dengan badan, tegak, ruku, sujud. Bersyukur dengan harta, zakat, wakaf, infak, dan solawat. Sodakoh guys. Sudah bayar zakat? Bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Penajam Pasir Utara. Siap bayar zakat? Siap bayar zakat? Siap bayar zakat? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang tidak membayar zakat, maka dia akan membawa hartanya pada hari kiamat, dipanaskan, yauma yuhma 'alaiha, disiramkan jibagihim, ke kening mereka, wa junubuhum tukwa biha 'alaiha, jibaguhum, kening mereka, wa junubuhum, perut mereka, wa zuhuruhum, pundak mereka, kening, perut, pundak. Itu azab di akhirat. Di dunia kening, stres, depresi. Perut sakit mah akut. Pundak sakit tulang rematik. Kalau sudah ada terasa-terasa, berarti tidak bayar zakat. Mudah-mudahan masyarakat Penajam Pasir Utara, jumlah penduduknya 190.000 orang, semuanya berzakat insyaallah. Amin. Orang Penajam ini termasuk orang yang kaya atau yang sedang? Ibu-ibu biasanya lebih bisa menjawab karena mereka yang pegang uang. Ibu jawab dengan jujur, bisa bu? Orang Penajam ini orang kaya atau yang sederhana? Saya meyakini orang Penajam ini orang kaya. Dari mana Ustadz tahu orang Penajam orang kaya? Tiang masjidnya terbuat dari emas. Ini membuktikan dia orang kaya. Mana lagi bukti dia orang kaya? Pintu masjidnya tidak dipasang jeruji besi. Ini menunjukkan tidak ada pencuri yang mengambil emas ini. Lampu-lampunya mengingatkan kita pada Masjid Nabawi. Tanggal 4 Oktober Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan, mengatakan, membuat sebuah program namanya Umroh Akbar 4 Oktober. Mudah-mudahan kita bisa sama di kota Makkah dan Madinah. Ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepala tiangnya emas, pinggangnya emas, kakinya emas, pintunya emas, kubahnya emas, tulisan Allah emas. Tapi Penajam Pasir Utara tetap aman dan tentram. Ya Allah, jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana ada gula, di situ ada. Orang Sumatera datang ke Penajam, orang Sulawesi datang ke Penajam, orang Surabaya, Jawa datang ke Penajam, orang dari Tiongkok datang ke Penajam. Bapak Ibu sudah siap jadi tuan rumah? Siap menghadapi siapapun yang datang kemari? Bapak-bapak siap menghadapi bule-bule pakai celana pendek? Ibu-ibu siap menghadapi artis Korea K-pop? Siap katanya. Siapapun yang datang ke Penajam, kita tetap
la ilaha illallah Muhammadur. Apakah kita usir mereka jangan datang ke Panajam? Tidak, kita tetap welcome to Panajam. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke Panajam. Apapun agamamu, siapapun kamu, mau tidak bertuhan sekalipun, datang ke Panajam. Insya Allah yang datang ke Panajam dapat hidayah masuk Islam. Ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, ateis, kata dia Tuhan itu omong kosong, nggak ada itu Tuhan. Tiba-tiba dia datang ke Panajam, dilihatnya ada masjid yang bagus, masuk dia ke dalam. Setelah dia masuk, dia keluar, sendalnya hilang. Langsung dia makin murtad. Agama Islam itu penjahat, agama Islam itu pembohong. Langsung dia tulis di Facebook sama Instagramnya, semua orang Islam pencuri, sendal saya hilang. Yang jahat itu Islamnya atau orang Islam? Yang jahat orang Panajam yang mencuri sendal turis. Itu tidak akan terjadi karena orang Panajam orangnya takut kepada Allah Subhanahu. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Agama kamu urusan kamu, apapun agamu silakan datang kemari, tapi kami mempersiapkan diri kami, anak-anak kami tetap belajar agama, mengaji dari maghrib ke isya. Masjid yang sudah ada ngajinya alhamdulillah. Masjid yang belum ada ngajinya akan kita buat mulai tahun ini 1445. Siap buat anak ngaji di masjid? Yang sudah saya kasih tahu enggak juga buat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lapor ke Kiai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Qori kita tadi baca Qurannya Masya Allah, minta kepada LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, anak-anak antar dari maghrib ke isya. Handphone mati, laptop mati, TV mati, komputer mati. Kenapa mati? Pemadaman PLN, bukan karena pemadaman Belgirin. Handphone mati, TV mati, laptop mati, komputer mati. Kenapa? Karena semuanya maghrib mengaji. Ibu setuju kalau anaknya maghrib mengaji? Bapak setuju kalau anaknya maghrib mengaji? Siap bapak ngantar anak dari maghrib ke isya? Anak nggak bisa disuruh, Pak. Ngaji. Anaknya nanya, bapak nggak ke masjid? Bapak sudah dewasa. Ibu nggak bisa nyuruh anak baca Quran. Dia heran, mama kok nggak pernah nengok Quran? Quran mama di handphone, tapi mama nonton drama Korea. Jangan melawan orang tua, surga di bawah tapak kaki mama. Anak-anak perlu teladan, anak-anak perlu contoh. Kalau mau melihat bapak-bapak yang soleh, ada di Penajam Pasir Utara. Lihatlah mereka datang ke masjid, padahal ini bukan tablik akbar malam. Kalau tablik akbar malam ramai biasa, tapi tablik akbar ini ini jam-jam genting ini sekarang. Ini jam-jam yang mengerikan ini sekarang. Inilah jam setan sedang membawakan AC. Tapi jamaah di Penajam Pasir Utara semuanya bersemangat, semuanya tidak ada yang ngantuk. Ini pasti udah minum kopi semua tadi dari rumah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
ya habibi salam alaika salawat